Mari kita sambut Khofifah Indar Parawansa dan Gilang Dirga. Peraih anugerah 1 abad NU kategori nasional adalah Insinyur Soekarno dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh bangsa sebagai Presiden pertama di Indonesia. Beliau merupakan pemimpin perjuangan kemerdekaan, proklamator dan pelekat fondasi kebangsaan dan kenegaraan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan, seorang arsitek konstruksi hubungan agama dan negara. Gagasannya diterjemahkan dalam struktur birokrasi, antara lain adanya Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang sekarang berkembang di seluruh Indonesia. Kiai Haji Abdul Wahid atau Gus Dur dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh kebudayaan. Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Bagi Gus Dur, kebudayaan adalah seni untuk memanusiakan manusia dan menghasilkan pilar untuk menjaga tatanan sosial. Usman Ismail dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh sastra, seorang tokoh dan pionir perfilman Indonesia yang berhasil membangun platform untuk menerjemahkan ide dan nilai-nilai melalui media film. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media wayang. Usman Ismail menyampaikan nilai-nilai melalui film. Usman Ismail juga merupakan salah satu pendiri dan pengurus Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau LESMUI PBNU. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan kategori nasional dan mohon dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya cintai, saya manggilnya Mbak Nung, Ibu Hajah Nuria, Mbak Yeni, Pak Ma'ruf, dan untuk mempersingkat waktu, para menteri, ambasador yang saya hormati, kiai yang saya hormati, dan seluruh yang namanya seluruh bukan peserta, tetapi yang namanya umat Nahdlatul Ulama yang juga saya sayangi. Ketika undangan diberikan pada saya yang mengatakan Mbak Yeni. Jadi dari mau sebentar pertemuannya sampai kurang lebih 2 jam. Kenapa? Tidak bicara serius, tetapi saya bilang, yuk Yen, saya suka ngomong agak Jawa-Jawa juga. Yuk Yen, kene nostalgia. Oh Mbak, panggil saya Mbak, urusan Bapak Bui dulu. Jadi dia itu sahabat kental saya, boleh jadi saksi. Ini yang sekarang jadi sekjen ini. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang saya ingin ceritakan supaya mengerti matur nuwun saya. Bapak saya dapat anugerah lagi, sebenarnya dulu sudah dapat waktu presiden. Tadi saya mesti ingat apa namanya posat, benar ya? Itu. Nah, saya sayangnya tidak diajari oleh ibu saya yang sebetulnya membaca Al-Qurannya itu luar biasa sekali karena orang Bengkulu. Toh saya tidak diajari bahasa Arab gitu.
Nah, jadi yang pertama adalah ketika masa kecil saya, kami sebagai anak presiden itu diajari untuk sopan santun dalam berpakaian. Selalu kalau ada tamu harus rapi. Dan kalau ingin bertemu bapak ibu saya, meskipun sedang ada tamu, tidak boleh dikatakan jangan, jadi boleh masuk. Jadi sebuah pengalaman saya yang luar biasa menurut saya, ketika datanglah sebuah rombongan lalu berpakaian peci, memakai baju koko, memakai sarung. Nah ini, lalu saya orangnya pemerhati, lalu memakai sandal. Jadi anak saya masih kira-kira SD, saya minta ketemu bapak saya karena mau protes. Jadi saya bisik-bisik pada beliau, katanya kalau terima tamu pakaiannya mesti rapi. Itu tamu bapak kenapa nggak pakai sepatu? Jadi bapak saya bingung kan, jadi langsung saya disuruh diam karena saya memang katanya agak cerewet. Nanti katanya kamu keluar dulu, bapak terangkan gitu. Jadi setelah keluar saya tagih. Ketika sudah selesai menerima tamu tersebut, jadi beliau bilang, lain kali jangan ngomong gitu, untuk nanti kalau ternyata tidak sopan. Lu diajarinya kan mesti pakai sepatu. Itu kenapa pakai sandal semua? Sandalnya tuh jepit apa? Kulit gitu kan, ya saya masih ingat. Terus bapak saya bilang, itu pejuang. Kami dari kecil selalu sudah mendengar kata pejuang. Pejuang apa? Saya tanya. Iya, itu dari kalangan NU. Saya nggak ngerti NU itu apa. Jadi setiap, makanya kalau lihat, mohon maaf yang duduk di sini seperti Pak Ma'ruf segala, saya udah gak pangling lah, karena sudah dari dulu saya tahu kalau tamu yang tidak bersepatu itu sudah pasti adalah itu orang dari kalangan NU. Yang kedua, nah ini yang saya ngomong sama Mbak Yeni, karena sebelum menjadi presiden dan wapres, kami ini sudah berhubungan dan bersahabat. Saya minta diberi kuliah untuk Ibu Islami kene ku apa Mas, saya bilang gitu. Pokoknya nantilah ceritanya. Tapi lalu suatu saat ketika saya tidak ingat di mana, tapi beliau tahu saya ada, lalu beliau juga di satu kota lah. Jadi ketika ketemu dengan saya punya acara. Mohon maaf, di sini bukan ngomong politik, tapi saya memang ketua umum partai. Jadi waktu itu masih PDI. Jadi ternyata ketua cabang PDI dan ketua cabang NU-nya apa yang namanya? Itu rupanya bersahabat. Jadi tidak tahu yang mana PDI, yang mana NU. Nah, jadi rupanya Gus Dur diundang oleh ketua cabang ini. Lalu sebelum itu yang ketua cabang dari PDI ngajak yang NU untuk melihat saya. Lalu setelah selesai acara, dua-duanya datang ke tempat Gus Dur. Nah, Gus Dur tuh bilang sama saya mula-mulanya begini, Mbak, rupanya kene iku yo. Selalu beliau senangnya bahasa Jawa, saya untuk bisa bahasa Jawa. Kalau enggak kan bingungnya. Rupanya kene iki mesti kok PDI karo NU podo. Podone apa Mas? Saya bilang kan begitu. Tolong dengarkan dulu. Karena mesti kok salah sing podo. Lah kan saya lihat ini apa bener kan guyonan melulu kalau
Lah, tadi saya belum datang. Yang 2 DPC ini sudah. Jadi ditanya oleh beliau, gimana tadi Mbak keadaannya waktu ada pertemuan gitu. Yang jawab bukan yang PDI, tapi yang NU. Waduh, itu bos, niko, sing nonton, sing ngurungake, iku si teris, gitu kan? Nah, saya udah mikir, ini apa lagi nih mau guyonnya? Terus saya bilang gitu aja, lah sing NU, katanya Gus Dur nih, saya nih diundang sama dia cerita dengan saya. Jadi dia langsung Gus Dur rupanya diundang yang cabangnya ini karena sedang membuat kantor cabang untuk mungkin ya. Jadi tulis surat sama Gus Dur bilang pokoknya kurang dana. Jadi minta tolong untuk dibelikan Ethernet. Jadi waktu Gus Dur cerita sama saya itu roh Mbak podo salahe opo apa dia nulis suratnya sama saya katanya nyuwun dana untuk Ethernet kan. Jadi ketika Gus Dur sudah datang melihat ke atas bilang lho wis bariku gitu kan. Boten niku lah nopo niku lho nek teknologi itu loh apa coba internet. Jadi dengan segala hormat saya sangat ingat satu si teris itu histeris. Jadi benar lah kalau Gus Dur bilangnya iya Mbak, iya nasihat podo ya si salahe aku bilang ya itulah aku bilang rakyat namanya. Atau terima kasih. Terima kasih.